Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kandang Sahabat Farm mau berbagi pengalaman tentang cara penanaman rumput odot. Ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani, yang pernah saya dapat. Jadi ada 6 tahapan dalam menanam rumput odot. Yang pertama pengolahan tanah, yang kedua bibit rumput odotnya, yang ketiga cara tanam, dan yang keempat pemupulan. Ada juga yang kelima pemupukan dan pemanenan. Di sini saya akan berbagi tips dan pengalaman yang pernah saya dapatkan. Oke, langsung aja ke tahap yang pertama, pencangkulan tanah. Pencangkulan tanah di pegunungan dan di dataran rendah tentunya berbeda ya. Atau lagi di pegunungan yang banyak tanaman atau banyak pohon-pohon yang besar. Jadi kalau mau menanam rumput odot di bawah pohon-pohon yang besar, tentunya harus mencangkul secara dalam agar akar-akar pohon yang akan mengganggu pertumbuhan rumput odot itu harus bersih, harus putus dan tidak mengganggu pertumbuhan si rumput odot tersebut. Nah, setelah selesai proses pencangkulan, kita ada nomor 2, yaitu proses pemilihan bibit rumput odot. Untuk pemilihan bibit rumput odot, kita usahakan memilih bibit rumput odot yang sudah tua atau yang batangnya sudah berakar. Karena kalau kita menanam rumput odot yang batang bagian pucuk, itu proses pertumbuhannya akan lebih lama dibandingkan dengan batang yang bagian bawah yang sudah berakar. Terus untuk menanam rumput odot di musim kemarau dan penghujan itu beda. Kita mungkin akan bikin videonya, tutorial cara menanam rumput odot di musim kemarau. Nah, kita memasuki proses yang ketiga, cara tanam. Ya, cara tanam rumput odot yang baik berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, dengan sistem kita tidurkan si bibit rumput odot tersebut itu akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita berdiriin seperti menanam singkong ya, pohon singkong. Kalau kita tidurin si rumput odot tersebut, pertunasnya akan numbuh bareng atau numbuh secara bersamaan. Beda halnya dengan posisi berdiri, itu si rumput odot yang tumbuh duluan itu bagian pucuknya doang. Tapi kalau kita tanam dengan sistem sistem tidur, si rumput odot akan tumbuh bareng dan hasilnya sangat-sangat jauh berbeda dengan sistem yang berdiriin. Nah, setelah kita melakukan proses penanaman, kita tentunya akan merawat atau memupuk ya. Jadi proses yang keempat itu pemupukan. Ya, pemupukan dalam penanaman rumput odot itu dilaksanakan 2 kali. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya. Jadi setelah kita tanam usia 15 hari atau 2 minggu, kita lakukan pemupukan. Nah, pupuk yang saya pakai itu pupuk Ponska. Ada juga teman-teman yang lain juga ada yang memakai pupuk Korea, tapi saya lebih suka ke Ponska karena awet gitu. Kalau yang pemupukan kedua itu dilakukan setelah usia 1 bulan, kita pupuk 2 minggu pertama. Jadi 1,5 bulan lah dari proses awal kita nanam baru kita pupuk lagi. Nah, setelah proses pemupukan yang kelima ada proses pembubulan atau pembersihan gulma. Jadi kalau kita nanam tumbuhan itu harus dirawat atau
dibersihin, diopeni lah kalau istilahnya bahasa Jawanya. Jadi kita cabutin, bersihin rumput-rumput liar. Kan tujuan kita juga menanam rumput odot ya kan, bukan hanya kita menanam rumput terus dibiarin begitu aja kan, eman-eman. Dan yang terakhir nih juga penting nih kawan-kawan. Jadi setelah kita lakukan proses semuanya, terus yang terakhir yang nomor 6 yaitu pemanenan ya, pemanenan atau proses pengaritan lah ya. Proses pengaritan itu benar-benar harus pandas, harus rata dengan tanah agar tunas-tunas yang baru juga akan lebih banyak dan lebih pastinya lebih awet tanaman rumput odotnya. Nah, cukup segitu dulu video dari saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, berdasarkan belajar saya tentang cara menanam rumput odot. Saya juga pemula, baru latihan, ada keinginan pengen ternak kambing. Semoga setelah rumput odot saya banyak dan saya bikin kandang, minta doanya kawan-kawan. Saya pemula, saya masih banyak kekurangan ilmu lah, saya istilahnya masih cari dari sumber sana sini biar tambah banyak wawasan saya. Dan mungkin teman-teman senior yang pengen berbagi pengalaman bisa komen di bawah, kasih saya saran gimana lagi. Ini YouTube juga awal atau masih pemula. Terima kasih ya sedulur semuanya. Matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.